Miliki kami seutuhnya Tuhan. Bahkan ketika hati kami tidak berdetak seperti yang Kau mau. Bahkan ketika kami begitu bebal dan tidak mengerti. Bahkan ketika kami mau lari. Miliki kami seutuhnya. Karena sesungguhnya kami ini hamba-Mu. Dan tidak ada tempat lain yang lebih aman selain menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah budak-budak cinta-Mu. Ikat kami dengan sumpah. Sehingga kami Kau angkat begitu tinggi. Sampai dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Saudara, Tuhan berkata jalan yang paling aman adalah jalan kehambaan. Saudara, itu adalah dasar. Tetapi itu juga jaminan. Saudara, saya ingat akan sebuah penglihatan yang dilihat oleh Rick Joyner. Saudara, hari itu Rick Joyner lihat hamba-hamba Tuhan. Saudara mulai naik. Saudara, dan semakin mereka naik ke satu level lebih lagi, maka jubah mereka menjadi semakin indah, saudara. Jubah mereka semakin berkilau. Tapi tiba-tiba pada waktu jubah mereka begitu berkilau, mereka dibutakan oleh jubahnya. Sampai mereka tidak bisa melihat musuh. Saudara, dan musuh menghabisi mereka, membantai mereka. Saudara, justru di level 4-5, saudara yang sudah dekat dengan kesempurnaan, dengan puncak destiny. Saudara, dan saat itu dia nangis dan dia berkata, Tuhan, kalau seperti ini buat apa Engkau angkat kami? Kalau begitu tinggi dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, buat apa? Terus Tuhan bilang, karena jubah-jubah yang bagus itu harus dilapisi dengan jubah kehambaan. Saudara, dan tiba-tiba ada seperti cap besar tapi bentuknya sangat jelek. Saudara, seperti karung goni. Dan itu dipakaikan. Dan begitu itu dipakaikan, saudara, jubah yang indah itu tidak kelihatan sama sekali. Tetapi dia dengan sangat jelas melihat musuh. Dan dia menghabisi semua musuh. Dan anehnya jubah itu begitu hangat. Jubah itu juga begitu, saudara, sempurna menutup celah. Sampai jubah itu, saudara, membawa dia sampai ke puncak. Hari ini Tuhan bilang, nak, 15 tahun ke depan aku akan bawa engkau begitu tinggi. Tapi mulailah dengan memperbaiki dasar, yaitu jalan kehambaan, yaitu fondasi Hineni. Dan sesudah itu Tuhan bilang, pegang itu sampai engkau mendapat sumpah, sehingga engkau dijamin sampai dalam kekekalan. Saya berdoa, saudara, hari ini mencoba menangkap, supaya kita ini tidak menerapkan double standard. Artinya gini ya, Tuhan punya standar begini untuk kehambaan, dan kita standarnya beda sama Tuhan. Yang kita pikir kita mengerti jalan kehambaan dan sudah punya fondasi cukup, ternyata itu belum cukup. Dan itu menyebabkan kehancuran. Saya berdoa saudara menangkapnya. Mintalah roh pengertian dan berkata, aku mau. Karena bagian kita cuma berteriak mau Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan. Saudara, mari, kalau saudara berkata kenapa harus budak? Saudara, kalau anak itu punya hak bebas. Jadi kalau saudara berkata saya nggak cocok sama bapak, boleh. Saudara, kalau anak, saudara berkata begini, sorry ya, saya nggak bisa mewarisi, saya mau cari pekerjaan lain, boleh. Saudara, bahkan anak itu bisa memutuskan hubungan. Tapi kalau saudara sudah jadi budak, saudara tidak bisa berkata aku tidak setuju, itu aja nggak bisa.
Saudara tidak bisa berkata, aku tidak mau. Gak bisa. Dan bahkan kalau saudara ingin memutuskan hubungan, tidak ada cara lain selain budak itu dibunuh. Karena zaman itu budak yang lari akan ditembak mati. Saudara, saya berdoa saudara mengerti ini. Jangan bilang aku mau kalau saudara masih punya keinginan sendiri. Tapi saya boleh berkata, lebih daripada 55 tahun, ya umur saya lebih dari 55 tahun. Saudara dan saya berkata, jalan budak, jalan kehambaan yang menjamin menyelamatkan saya berkali-kali. Dan saya berdoa saudara akan berkata, ini bukan beban dan penderitaan, tapi saudara dengan sangat merindukan berkata, miliki aku seutuhnya. Miliki. Bahkan pada waktu ada kegelapan di hatiku, bongkar. Miliki aku. Jadikan aku budak dalam ikatan sumpah selama-lamanya. Saudara, kita mulai belajar dari kata budak. Ada dua yang pertama kali saya mau tekankan. Saudara, budak atau doulos itu dipakai ada untuk apa? Orang-orang yang menjadi milik sesama manusia. Jadi pada waktu saudara jadi budak, saudara bukan milik saudara. Tiba-tiba saudara jadi miliknya suamimu, pemimpinmu, saudara, atau orang yang Tuhan taruh di atasmu, atau orang yang di dekatmu. Saudara, sehingga saudara udah gak bisa bilang begini ya, saya budaknya Tuhan, tapi sorry ya, saya tidak mau tunduk sama Pak Paul. Wah, misalnya saya kan dulu suaminya Pak Paul ya, saya gak mau tunduk sama Pak Paul, sorry, saya budaknya Tuhan. Gak bisa saudara. Karena budak, saudara ditempatkan di mana saudara menjadi milik orang itu. Jadi misalnya begini, saudara itu saya beli jadi budak, ya. Kemudian saudara anggaplah Bu Nike saya beli jadi budak. Anggap ini ya, contoh. Kemudian saya bilang begini, Nike, kamu jadi budaknya Joshua. Ya Nike gak bisa bilang ini, gak mau Bu, saya cuma mau sama ibu. Gak bisa. Saudara budak, saudara harus tahu, saudara milik sesamamu. Nah, ini yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka berpikir, aku budaknya Tuhan. Tapi sorry ya, suami no. Sorry ya, pemimpin tidak. Sorry ya, saya budak Tuhan. Tapi kelakuan saudara ya, kayak mafia. Saudara, ini gak budak. Karena budak adalah milik sesamanya. Kepada siapa engkau ditempatkan? Engkau harus tahu, engkau tidak milikmu sendiri, kau milik sesamamu. Saudara, yang kedua, budak adalah orang yang berbakti kepada Tuhan. Saudara, kata berbakti itu sama dengan mengabdi, sama saudara dengan menjilat kakinya, tapi sama juga menjadi jembatan. Saudara, di dalam kebiasaan dulu, saudara, kalau tuannya itu pergi jalan-jalan, ada tempat-tempat terlalu kotor. Ada tempat-tempat misalnya saudara ya, ada airnya becek. Saudara, maka kata budak itu sebenarnya di situ. Maka budak itu akan tidur di tempat beceknya itu. Saudara, dan tuannya berjalan di atasnya. Saudara, dan kata mengabdi standarnya seperti itu. Seberapa banyak kita mau berkata, Tuhan, aku tidak mau membuat jubahmu kotor. Biarkan aku yang pergi ke daerah-daerah yang paling kumuh. Biarkan aku pergi ke kafe-kafe. Mungkin pergi ke hutan. Biarkan aku menjadi karpet merah. Dan engkau datang ke sana
untuk melawat mereka. Tapi saudaralah yang menjadi karpet. Dan itu arti mengabdi, arti berbakti pada awalnya, pada dasarnya. Kita akan teruskan saudara. Ya, karena sebenarnya banyak sekali dan saya coba cepat. Dan saya coba nanti saudara di rumah merenungkan satu demi satu. 1 Timotius 4 ayat 6 berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Saudara, ada yang namanya saudara pokok iman, ya, dan kemudian ajaran. Saudara, ini harus dikuasai Buddha. Kalau saudara bilang, Bu, apa itu iman? Karakter. Saudara, ini harus dikuasai. Tapi banyak orang berkata, saya hamba Tuhan. Tapi untuk iman, untuk karakter saja tidak terkuasai. Saudara, pada waktu saya menyiapkan ini, pada waktu Tuhan bicara sangat jelas soal ini. Saudara, Tuhan itu kasih saya dua film atau dua cerita kejadian sebenarnya. Dan buat saya itu benar-benar penting dan benar-benar ya. Saudara, yang pertama itu kejadian di mana saudara ada seseorang tuan, saudara cukup kaya lah pokoknya seorang. Dia punya perahu saudara. Dan kemudian dia berkata kepada tuannya, kepada hambanya, tolong dicat. Ya, perahu itu tolong dicat yang bagus. Saudara, dan kemudian hambanya mengerjakan, ini tuannya pergi ke luar negeri. Saudara lupa ngecek, lupa saudara bicara panjang lebar. Kadang-kadang tuan itu kan begitu ya, kalau ngomong sepotong, saudara dan hambanya harus tahu. Terus tiba-tiba saudara pada waktu dia lagi di kantor, seseorang mengirim berita. Pak, anak-anak bapak di tengah danau. Saudara memakai kapal kecil yang baru saja selesai dicat, saudara. Saudara dan anak-anaknya masih kecil, memang rumahnya itu di samping danau karena punya anak orang kaya, saudara. Saudara dan bapak ini panik. Dia langsung bilang apa? Kirim ambulan, kirim saudara ya, polisi, kirim ya, semuanya lah saudara. Wah, itu tiba-tiba nguing-nguing semua rame. Dan orang bingung. Kenapa anaknya main di danau pakai perahu ini dan bapak itu segitu paniknya. Saudara, tapi ternyata sampai di sana tidak ada terjadi apa-apa. Anaknya dadah-dadah di tengah. Saudara ya, di tengah danau. Saudara, anaknya memang masih berumur 10 tahun, 12 tahun, dadah-dadah bahagia saudara di tengah danau. Sampai akhirnya sampai ke tengah, sampai ke saudara ke daratan. Dan papahnya baru bilang, saya itu nyuruh ngecat sekalian karena saya tahu ada lubang di perahu itu. Dan lubang itu sangat kecil, cuma di antara sela-sela kayu. Tapi kalau itu didiamkan, pasti tenggelam. Terus dia bilang, karena itu begitu saya lihat anak itu di sana, saya kaget syok. Karena saya belum sempat ngecek apakah perahu itu sudah dicat dan sudah ditambal dan sudah diperiksa sungguh-sungguh sehingga tidak ada celahnya. Singkat cerita, saudara, ternyata sudah beres semuanya. Saudara dan ayah ini berkata pada hambanya yang disuruh ngecat. Dia bilang begini, kamu mengecat sangat baik. Sampai kamu melihat celah-celah kecil. Dan kamu mendempulnya sampai rapi. Dan hamba ini berkata, tidak mungkin saya mengerjakan asal-asalan.
Karena apapun yang kau kerjakan, itu bisa berpengaruh mati dan hidup untuk Tuanku dan untuk hidupku. Saudara dan budak ini, bukankah dia bilang, kalau sampai itu tenggelam, Tuhan pasti membunuh aku. Tuannya senyum, memang. Kalau sampai itu kejadian, anaknya tenggelam, ini kan keluarga mafia saudara ya, pasti mati. Pasti mati dia. Tapi terus tuannya bilang, tapi karena kau mengerjakan dengan baik, saudara dikasih rumah saudara ya, dikasih mobil sama tuannya. Ini mafia soalnya saudara. Saudara, dan perkataan hamba itu tiba-tiba celap di hati saya. Berapa banyak dari kita mengerjakan apapun tidak segenap hati. Saudara, itu pokok, itu karakter utama. Berapa banyak kita asal-asalan, berapa banyak kita tidak teliti. Dan budak itu berkata, Tuhan, aku ini ngerti. Ini zaman sekarang loh saudara, bukan budak zaman dulu. Dia bilang, Tuhan jangan khawatir. Apapun yang Tuhan tugaskan, dari soal makan, beli sesuatu, apalagi ini ngecat perahu, saya akan kerjakan sangat teliti, sangat sungguh-sungguh. Karena ini menentukan mati hidupnya aku, keluargaku, dan Tuhanku. Berapa banyak Tuhan suruh kita deklarasi, dan kita tidak pernah mengerti bahwa itu soal mati hidupmu, mati hidup bangsa ini, dan soal hati Tuhanmu. Saya bersyukur saudara, dalam ketepatan Raja syuting di Jogja. Dan saudara tahu kemarin Jogja dihantam 6,4 skala Richter gempa. Saudara, dan itu kalau saudara baca komen-komennya sangat keras. Tapi yang ajaib, yang mati cuma satu. Saya tahu itu hasil perang, hasil reduksi saudara, dari semua rencana iblis. Karena raja berperang saudara sebagian. Ibu gembala, Joshua, Kesia, penari menahan di Jogja. Ini soal mati hidup. Dan teliti mengerjakan segenap hati. Saudara, itu pelajaran apa? Pokok. Seberapa saudara menangkap? Saudara, yang kedua, dikatakan pelayan-pelayan Abraham adalah orang-orang yang terlatih. Saudara tahu baca saudara ya. Saudara, hari itu Abraham harus melawan 5 negara. Saudara bayangin ya, ini Abraham cuma 400 orang. Saudara ya, dia raja orang kaya lah. Jadi budaknya koki, tukang masak, saudara tukang rumput, gembala, total 400 orang. Saudara, dan dia harus melawan 5 negara. Saudara bisa bayangin, 5 kerajaan, Sodom dan sebagainya. Mereka harusnya bilang begini, saya koki ya, jangan suruh saya perang. Yang satu berkata, saya ini tukang kebun, jangan suruh saya menghadapi itu para jenderal-jenderal besar. Tapi Alkitab berkata mereka terlatih. Dan mereka mengalahkan 5 kerajaan. Saudara suka tidak suka, siapapun saudara, engkau harus terlatih. Itu standar. Ada begitu banyak orang yang sampai hari ini masih bertanya sama saya, perangnya bagaimana?
Saudara, mereka menghadapi saudara yang namanya kesulitan ekonomi. Tanyanya gini, cara deklarasinya bagaimana? Saudara, saya selalu nanya begini, berapa tahun di Hananel? Berapa tahun di Mahanaim? Berapa tahun di Bahtera? Kalau 10 tahun, omelan saya lebih panjang daripada daripada pemberitahuannya. Bagaimana 10 tahun kamu belum terlatih? Bagaimana 5 tahun belum tahu deklarasi yang benar? Bagaimana 5 tahun belum mengerti peperangan? Saudara, suka tidak suka di depan bukan zona aman. Saudara harus tahu di depan zona perang. Bayangkan Bapak Presiden sampai nangis bilang, siap-siap untuk kekurangan pangan. Karena itu akan terjadi sangat singkat. Saudara, bayangkan Tony Daud pendeta sampai nangis. Bilang 789 akan banyak kegoncangan. Tapi kita belum selesai karena kita akan menghadapi resesi besar. Sekali lagi, apakah engkau terlatih? Engkau terlatih atau tidak? Saudara, yang ketiga, Ratu Sheba takjub menyaksikan cara duduk pegawai, cara pelayan berpakaian, menyajikan makanan dan minuman, cara melayani raja. Ini paket pelajaran hamba. Jadi saudara tidak bisa bilang gini, ya ini kita memasuki masa yang baru, next level. Saya hamba Kristus tapi gua pakai baju cingkrang, pakai kaos, kemudian saya ngomong kasar. Saya percaya orang mengerti karena Mahanaim gak apa-apa urakan. Saudara, masa itu sudah selesai. Saudara sekarang memasuki satu masa yang cara dudukmu dilihat orang, cara pelayan dilihat orang, cara membawa makanan. Saudara, semua seluruh dunia akan melihat. Dan apakah engkau menjadi saksi atau engkau menjadi batu sandungan? Nah, yang ini Tuhan suruh lihat film yang berbeda. Saudara, Tuhan suruh lihat bagaimana saudara melatih pegawai hotel bintang 6, bukan bintang 5, saudara ya. Hotel bintang 6. Saya syok, saudara. Kalau kita tidak ada yang lulus ternyata. Saya benar-benar syok, saudara. Ternyata hotel bintang 6 itu mengerikan sekali. Saudara, ini syarat awalnya ya. Kalau saudara, nah saudara tanya, Bu, kenapa kita ngomong hotel bintang 6? Karena Tuhan bilang, kalian semua, kita semua 15 tahun ke depan memasuki masa raja-raja, memasuki jadi pelayan raja-raja. Saudara dan juga melayani raja, segala raja. Bahkan saudara menjadi raja. Jadi saudara ini akan jadi bosnya, ya, raja-raja. Saudara harus ngerti standar dan syaratnya. Saudara, yang pertama, mereka harus punya pengalaman di hotel minimal saudara 4 tahun. Saudara, dan mereka harus lulus dan punya pelayanan di hotel. Dan mereka harus sebagai saudara pelayan di hotel yang tidak ada saudara coretan bersalah. Jadi kalau ada sekali saudara ditegur karena tidak rapi, karena bohong, sudah tidak mungkin bisa. Ya, saudara harus clean total. Tapi syaratnya yang kedua, saudara harus S2. Sampai saya bilang, hah? Untuk jadi pelayan harus S2, saudara. Saudara harus S2 dalam soal koki masak. Ya, yang masak S2 di situ. Saudara yang nyambut tamu cuma senyum gitu loh, saudara ya. Harus S2 di ilmu komunikasi. Saudara bisa bayangin gak, saudara? Saudara kemudian yang cuma menyajikan anggur, saudara harus S2 di soal anggur. Sampai saya di situ, saudara, ada orang yang melamar cuma untuk menyajikan anggur. Saudara, dan
orangnya duduk, ya. Terus kemudian dia bilang gini, anggaplah saya makan lamb stick. Terus dia bilang, sebutkan, ya bos ini diuji kan. Dia bilang, carikan saya wine yang paling cocok buat lamb stick. Saudara, dan dia mulai nyebut, yang ini pelam rasanya, ini akan menimbulkan rasa manis. Kalau pakai yang ini, rasanya akan sedikit pahit, tetapi akan mengeluarkan bau daripada daging domba. Pokoknya bla bla bla. Terus dia menyebut di luar kepala, saudara. Ya, 5 pilihan. Dan kemudian bosnya nanya, ini kan lagi latihan, lagi training. Dia bilang gini, oke, sekarang saya mau tahu pengetahuanmu lebih lagi. Tadi kamu di sana sebutkan 5 yang termahal. Saya tahu kenapa kamu sebutkan 5 yang termahal, karena kamu harus menjual yang paling mahal. Tapi saya sekarang minta sebutkan yang kamu bisa untuk cocok dengan daging lem. Saudara, dan dia sebutkan 200 jenis wine yang cocok dengan lem. Saudara, sampai saya bilang begini, untuk satu jenis lem aja 200 wine di luar kepala. Dan di luar kepala, saudara, dan ini cuma yang wine ya. Saudara, beberapa wine dicecer, saudara dituang tanpa tahu ini apa. Kemudian suruh minum dan dia harus cerita. Ini wine ini, merek ini kira-kira tahun sekian. Sampai saya bilang begini, ya ampun, cuma nuang wine aja kok susahnya kayak begitu. Saya rasa saya nggak sanggup, saudara. Suruh ngapalin jenis wine hanya untuk jadi pembawa wine yang di restoran itu. Ternyata kalau bintang 6, begitu mereka duduk, ada orang yang akan datang dan berkata begini, Bapak Ibu mau wine? Nanti dia bilang, makanan saya ini. Kasih solusi, makanan saya ini. Jadi untuk setiap ganti makanan, wine-nya ganti, saudara. Saudara bisa bayangkan. Terus Tuhan itu senyum dan berkata begini, itu standar dunia. Kamu pikir standarku nggak begitu? Standarku lebih dari itu. Nah, kan saya gubrak, saudara. Saudara, sekali lagi ya, dengarkan statement saya. Tuhan ngomongnya begini, itu standar raja-raja dunia. Betul? Tuhan raja segala. Jadi standar Tuhan lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Tuhan bilang sama saya begini, setiap aku datang, harusnya kau menyajikan anggur bagiku. Dan setiap kali kau harus tahu anggur yang tepat buat aku. Kadang-kadang adalah anggur pengorbanan. Kadang-kadang di situ ramuannya antara cinta dan pengabdian. Di situ harusnya setiap nyanyian sukacita ada anggur yang rasa buah 9 macam. Kenapa engkau tidak pernah bisa sajikan itu? Bahkan dunia bisa sajikan itu kepada raja-raja mereka. Tapi engkau tidak pernah bisa sajikan anggur yang seharusnya aku minum untuk setiap kali aku datang. Saya berdoa saudara boleh mengerti. Apakah Tuhan selamanya harus meminum anggur yang masam dari pujian kita? Apakah selamanya Tuhan harus meminum anggur yang beku dari tarian kita? Apakah selamanya Tuhan harus meminum, saudara, anggur yang suam? Dingin enggak, panas enggak? Bolehkah Tuhan meminum anggur yang tepat dan proper di setiap kesempatan?
Saudara, di film itu saya sangat syok saudara. Karena ternyata saudara semua saudara ya pekerjanya itu ditimbang. Dan semua pekerjanya harus berat ideal. Tidak boleh overweight saudara. Saudara bisa bayangin ya. Dan tidak boleh juga terlalu kurus. Semua. Sampai saya bilang gini, Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu bintang 6, semua saudara itu dandanannya semua harus seragam. Itu tinggi juga harus seragam saudara. Jadi kalau saudara terlalu tinggi juga tidak diterima. Saudara rendah juga tidak diterima. Karena kalau mereka nyambut tamu atau berdiri, itu harus kelihatan cerek. Semua sama. Sampai saya bilang gini, mengerikan ya. Dan Tuhan bilang, aku mau itu. Tuhan bilang gini, aku harus lihat pada waktu engkau nyanyi sederak, sepakat, seiman. Pada waktu engkau angkat senjata, kekuatanmu sama. Bahkan pada waktu engkau bergerak, engkau bagaikan tentara yang sederak. Sangat tepat. Saya berkata, Tuhan, ampuni kami. Karena kami itu tidak mengerti. Saudara, pernah kejadian di mana koki, saudara ya, bintang 6 itu cepet-cepet, gak tahulah tadi pagi mungkin malamnya anaknya rewel atau apa. Saudara, dia cepet-cepet pakai baju. Kan saudara tahu ya, baju koki yang buat ngelayanin itu kan harus putih ya. Dia ndak lihat dan ndak ngecek. Ada noda sebesar kuku saya. Hari itu juga dia dipecat. Saudara, karena dikatakan dia mempermalukan hotel bintang 6. Dan hari itu Tuhan bilang, apakah aku harus menelan setiap pemandangan waktu engkau jatuh bangun dalam dosa? Ketika musuh harus berkata, itu anakmu yang berzina lagi, itu anakmu yang bohong lagi. Tuhan bilang, sampai kapan? Sampai kapan? Aku harus terus dan terus menahan setiap istilah Tuhan sampai lemparan hinaan di mukaku. Saya berdoa, saudara menangkap ada sebuah standar yang hati Tuhan pengen. Soal yang namanya kehambaan. Mari kita teruskan. Saudara, sekarang kita mau belajar tentang hamba yang jahat. Saudara berpikir negatif terhadap tuannya karena kurang pengertian dan pengenalan. Itu termasuk jahat. Kita tahu ayatnya Matius 25 dan 24. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kalau saudara membaca ayat seterusnya, dikatakan, enyah dari hadapanku hamba yang jahat, dan masuklah dalam penderitaan, kengerian. Ya. Sekali lagi saudara, ada banyak orang itu berpikir Tuhan jahat ya. Saudara berpikir Tuhan gak adil. Saudara berpikir Tuhan itu harus saudara ngemis dulu, baru kemudian Tuhan ngasih. Saudara tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau saudara berdosa tiba-tiba ada petir dari langit, jedier saudara dihukum. Ketidakmengertian saudara tentang Tuhan itu jahat. Itu jahat. Sekali
Sekalipun kerinduan dia adalah anggur yang terbaik. Sekalipun dia harus menerima lemparan hinaan, dia Tuhan yang sabar. Dia Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kasih setianya. Dia Tuhan yang sampai hari ini menanggung dosa kita again and again. Tuhan yang terus berdarah karena harus menghapus dosa setiap kita. Dan dia tidak pernah butuh kita. Tapi apapun yang dia buat untuk membawa kita yang fana ini menjadi orang-orang yang menerima kekekalan. Saudara, dia cuma mau melatih kita. Melatih kita. Saudara, kebanggaan Tuhan. Ya. Saudara misalnya ya. Saudara, saya punya, ya Tuhan percayakan lewat Tuhan dan saudara masing-masing. Saudara, kalau dibilang lah, saya ada penari lebih dari 1000. Ya, kalau mau dikumpulin semua, penari, nggak usah di luar kota, di Jabodetabek aja bisa lebih dari 1000. Tapi kenapa sih saya suka kalau Miel dan Elion nari? Loh, melatih dan menyuruh orang lain nari lebih gampang daripada menyuruh mereka. Betul gak sih? Betul gak? Saudara, dan buat saya, saudara ya, repot loh dengan rewelnya mereka. Ya nanti pas jadwal nari kayak hari ini, Miel tadi malam sudah menyiapkan tarian buat hari ini. Dia udah ngobrol sama saya. Dia bilang besok mau nari yang keren. Dia lihat di TV nyontoh. Tapi hari di jam dia nari tidur. Gak lucu, gak profesional. Saudara. Tapi kenapa? Saya sangat ingin. Pertama karena saya menyintainya. Kedua karena saya mau dia terima upah besar. Di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia. Saya mau dia terdidik. Dan pada waktu dia diangkat di awan-awan, mungkin waktunya tidak sebanyak kita. Dia tidak harus level 1 atau level 2. Tapi dia bisa berkumpul bersama-sama saya. Dan orang tuanya di level-level atas. Dan saya berdoa saudara mengerti ini. Apapun yang kita ini seringkali lebih merepotkan Tuhan daripada menguntungkan Tuhan. Saudara bisa mengerti? Ya ini saya mau supaya kita tahu diri ya. Kalau hari ini ada satu anjing, Tuhan buat bicara dan khotbah. Ya, mungkin seluruh dunia bertobat. Betul enggak? Nggak usah ngasih makan, nggak usah ngasih wagyu, nggak usah ngasih baju bagus, nggak usah ngasih hotel bintang 5. Tuhan cukup buat satu anjing. Saudara, semuanya akan beres. Tapi Tuhan lebih suka pakai Ibu Iin yang merepotkan mahal. Tuhan lebih suka pakai saudara yang mungkin sangat jelek. Dan orang mungkin berkata, ngomong apa sih? Saya berdoa, saudara mengerti dan berkata, Tuhan, aku mau dipakai. Karena itu tidak pernah untuk keuntunganmu. Always keuntunganmu. Tuhan, aku mau naik. Karena itu tidak pernah untuk keuntunganmu. Itu untuk keuntunganku dalam kekekalan. Saya berdoa saudara, mari makin mengerti Tuhan. Makin mengerti Tuhan. Kalau dia taruh saya di bawah, saudara ya, hari itu Tuhan taruh saya di Belanda saudara ya. Di bawah seorang yang baru bertobat 3 tahun.
Saudara, dan menurut saya, maaf kata nih ya, wah pengetahuan Alkitabnya minim, kepemimpinannya minim. Saudara, menurut saya dia bukan pemimpin yang baik. Dan saya harus membereskan semuanya. Hari itu saya berpikir, ya sudahlah, nasib. Tapi hari ini saya berkata, Tuhan, itu pelatihan the best untuk mengukir sesuatu dalam hidup saya. Kemarin saya guyon sama Leo. Leo lagi senang ngomong begini, to scar, from scar, luka, to star, jadi bintang. Saudara, dan dia bilang kepada banyak orang kalau lagi khotbah atau lagi, saudara, dia nggak suka ngomong itu kalau di depan kakak-kakak atau orang-orang yang senior, tapi dia suka ngomong itu sama anak buahnya. Dan dia bilang begini, nggak ada orang besar yang tidak punya luka. Semakin saudara naik, maka harus makin banyak luka. Tapi itu adalah tanda milik Tuhan. Dan itu yang membuat engkau menjadi bintang. Saudara, dan dia bilang begitu, saya bilang begini, ya itu kamu, saya enggak. Terus dia bilang, maksudnya saya enggak berkata itu scar, luka. Karena menurut saya scar selalu jelek. Saya 3 kali dioperasi, saudara, kaki dan kandungan, dan itu jelek banget scar itu. Tapi menurut saya Tuhan itu mengukir. Saudara, saya ini orang, Elion lagi ngantuk banget, tolong ditidurkan saja, kasihan dia ngantuk banget. Saudara, jadi dia agak rewel karena ngantuk banget. Dari tadi dia udah nguap tapi gak bisa tidur. Saudara, saya bilang begini sama Leo, bahwa dalam hidup saya tidak melihat itu luka. Saya melihat itu ukiran. Saya ini lahir dari sebuah keluarga yang saudara punya pabrik ukiran. Dan opa saya, saudara, adalah pengekspor pertama dari Indonesia. Yang menjual ukiran itu sangat mahal sampai ke kerajaan Filipina, Singapura dan sebagainya. Saudara, dan kalau saudara tahu tukang-tukang ukir, saudara, itu mereka setiap pagi jam 6 itu sudah ke rumah opa saya mulai ngukir sampai jam 6 sore, saudara. Saudara mau tahu, satu tukang itu pisaunya bisa 10. Alatnya itu bisa 10, saudara. Satu tukang. Saudara, itu dari yang tebel, yang tipis, sampai saudara ya, yang ujungnya cuma jarum buat ngorek. Saudara, itu ada amplas, itu ada saudara ya kampak. Wah, pokoknya saudara kalau lihat ngeri. Satu tukang itu punya satu gini, jeruet gitu ya. Itu digulung, kalau mereka pulang bawa, saudara. Tapi kalau mereka datang, mereka akan buka. Jeruet itu panjang, saudara, dari sini mungkin sampai situ. Itu semuanya pisau. Itu semua amplas, itu semua alat. Saudara, dan kalau saudara tahu itu harga ukiran itu bisa miliar. Pintu aja kalau saudara tahu ya, yang jati itu ya, segede gitu. Saudara, mereka akan mulai ngukir satu demi satu. Dan tidak ada yang salah. Kalau saudara tahu ukiran Jepara yang the best, itu satu pintu aja, itu cerita Ramayana, saudara. Dari awal sampai akhir. Saudara, kalau beli satu set, saudara ya, kursi, itu satu set itu cerita, saudara, semuanya. Itu ukiran Jepara the true. Kalau saudara lihat ini juga ukiran Jepara, saudara. Tapi ini yang paling murah, level terendah. Ini ukiran kayak begini nih, tabut ini ukiran yang paling rendah kalau di Jepara. Saudara, kalau yang mahal itu, jelimet, saudara. Sampai saudara akan lihat carang-carangnya, 3 dimensinya, lubangnya, dan mereka persisi. Gak mungkin sampai bolong, gak mungkin. Mereka boleh ketok, mereka boleh korek, mereka tidak akan memecahkan. Dan
Dan saya bilang sama Leo guyonnya, kalau saya berkata seluruh tubuh saya ada ukiran Kristus, ada cerita, ada ketepatan, ada keindahan, dan itu orang akan berkata sangat indah, sangat mulia, dan semua orang akan melihat sebagai kitab terbuka di mana ceritanya ditulis oleh Sang Raja yang memegang kekekalan, memegang alam semesta. Dan saya berkata itu tidak ada yang salah. Itu bukan luka sembarangan. Itu semua didesain di hatinya dengan sentuhan tangannya. Saya berdoa apakah saudara bisa mengerti itu dan tidak pernah marah, tidak pernah curiga, tidak pernah berkata Tuhan gak adil, why me? Tapi saudara berkata setiap kejadian. Mungkin ada kejadian pada waktu saudara direndahkan. Bisakah saudara berkata, thank you Tuhan. Ini adalah ukiran cinta. Kedalaman yang kau buat antara aku dengan engkau. Tidak ada yang salah dari setiap detik hidupmu. Saudara yang saya berdoa, kalau saudara mengerti hatinya, apapun yang terjadi saudara akan tersenyum dan berkata, I love you. I love you. Saya senyum sama Tuhan waktu Tuhan cerita banyak. Saya bilang gak ada yang salah Tuhan. Bagaimana mungkin tepat di usia saya 50 tahun. Ayah saya meninggal, kerup, dan ibu saya meninggal. Gak ada yang salah bagaimana mungkin di usia pernikahan tepat 35 tahun. Suami saya pulang. Saudara, dalam seluruh hidup saya, semua hitungannya itu 7 saudara. Dan 35 tahun berarti saudara tahu kelipatan 7. Kalau saudara bilang 50, your best. 49 dan itu tahun ke-50. Tidak ada yang salah. Saya bilang tidak ada yang salah satu pun Tuhan. Semua di direction, dihitung persis. Dan saya berdoa saudara akan senyum dan berkata, I trust you. Buat semua yang harus aku lewati. Saudara yang kedua, ini soal hamba yang jahat. Saudara, mereka berubah setia. Ya, mereka tidak lagi menantikan kedatangan tuannya, tapi mereka mulai memukul. Mereka mulai mabuk dan punya pesta sendiri. Setiap kita pada waktu dengar 15 tahun reaksinya macam-macam saudara. Saudara, lebih dari 10 orang bilang gini sama saya, yes, berarti saya sempat menikah. Jadi begitu dengar 15 tahun, reaksi pertama, yes, berarti saya siap menikah. Saya nanya saudara, itu namanya punya pesta sendiri gak sih? Ya, tapi normal lah, bukan salah, cuma coba renungkan. Saudara, beberapa ngomong gini, ya kalau begitu liburan dulu, nanti baru gaspol. Saudara, ada lagi yang mengeluarkan anaknya. Saudara, dulunya anaknya di Mahanaim. Saudara, anaknya sekolah ujian persamaan supaya cepat, supaya gaspol. Saudara, dan dia bilang gini, saya keluarkan anaknya. Sekarang masuk ya BPK penabur supaya punya masa depan. Loh, berarti lo pikir kalau sekolah di Mahanaim enggak punya masa depan? Saya bilang gini, wow, orang-orang ini sangat ternyata ya,
Pada waktu diumumkan 15 tahun, deceru, pesta sendiri. Saudara mulai tidak menangkap yang ilahi, bermain-main. Saudara keluar semuanya. Saudara yang lebih parah lagi, beberapa ngomong gini, mati saya. Saya dulunya berpikir utang aja enggak apa-apa, nanti kita tinggal terbang di awan-awan. Ya ampun Tuhan Yesus. Ya. Saudara 15 tahun itu akan sangat cepat. Tuhan bilang begini ya, aku pernah kasih perpanjangan 7 tahun untuk masuk lawatan, menduduki dunia, memulihkan segala sesuatu dan kamu tidak selesaikan. Aku pernah kasih kesempatan untuk pegang pabrik, untuk pegang yang namanya tambang, kamu tidak selesaikan. Dan aku kasih sekali lagi kesempatan. Jangan buang kesempatan ini. Jangan buang. Karena semua perkataanku tidak mungkin gagal. Harus ada orang yang menggenapinya. Pilihannya cuma kita masuk jadi orang yang menggenapi, atau kita termasuk orang yang didapati punya pesta sendiri dan tidak mengenapi. Putuskan di hati. Putuskan. Saudara, hamba yang jahat adalah hamba yang tahu. Yang ketiga, ini soal hamba yang jahat, yang tahu keinginan tuannya namun tidak melakukannya. Saudara, dan ayatnya berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima apa saudara? Baca yang keras, 1, 2, 3 apa? Banyak pukulan. Nah tapi banyak orang ini, ya oke kalau gitu gak tahu aja. Karena gak tahu gak dipukul, ngawur. Ayatnya berkata 48, tetapi barang siapa tidak tahu atas kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima apa? Sedikit pukulan. Menerima, tetap menerima. Tapi ada ayat lebih parah lagi, Hosea 4. Dikatakan mereka yang tidak mengenal tuannya akan binasa. Saudara, banyak dari kita ini gak tahu. Ditanya Tuhan mau apa sama hidupmu, gak tahu. Destinimu apa, gak tahu. 15 tahun ke depan Tuhan mau apa, gak tahu. Hari besok Tuhan mau apa, gak tahu. Ini masalah saudara. Saudara jangan berkata gak dosa menerima banyak pukulan. Dan saudara disebut hamba yang jahat. Dan saudara tahu hamba yang jahat itu tidak bisa diangkat, tapi masuk dalam keretak gigi dan penderitaan. Saya berharap saudara mengerti kenapa Tuhan menangis dan berkata akan ada jutaan miliar anak-anak Tuhan yang harus ditinggal. Karena itu dia perpanjang lagi, dia perpanjang lagi. Supaya kita semua diselamatkan, diangkat di awan-awan. Tapi sekarang berkat buat hamba yang setia. Berbahagialah hamba yang didapati melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara ingat, Daud harus melewati proses kehambaan. Yusuf harus melewati proses kehambaan. Yesus harus melewati proses kehambaan. Untuk apa sih? Untuk ujungnya menerima semuanya. Semuanya. Saudara, kalau di sini terjemahannya mengangkat menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, bahasa yang lain ayatnya begini, all is yours. Ada satu titik Tuhan bilang begini, bahkan Potifar,
dia sudah tidak tahu lagi apa-apa. Cuma soal makannya dia. Karena semuanya yang mengatur apa? Yusuf. Firaun bahkan berkata begini, antara engkau dan aku, kelebihan kita, aku cuma punya kursi ini loh. Tapi semua wewenang is yours. Hati Tuhan itu pengen banget untuk semua wewenang. Dia mau engkau memegang emas. Dia mau engkau memegang politik dunia. Dia mau engkau memegang, saudara ya, kekayaan seluruh dunia, perputaran ekonomi. Saudara, all is yours. Tuhan menyuruh saya dalam menyiapkan ini untuk melihat film yang ketiga. Film yang ketiga, saudara, adalah saudara keluarga Rothschild. Kalau saudara tahu, ada saudara ya, Bill Gates, Elon Musk, itu bukan the true orang paling kaya. Orang paling kaya adalah keluarga Rothschild. Saudara, dan semua tahu dia memegang 60% lebih kekayaan semua dunia. Saudara, dan di situ menggambarkan cerita bagaimana mereka mendidik anaknya. Ini Rothschild yang pertama, saudara ya. Saudara, dia seorang Yahudi, terus kemudian tinggal di Jerman sebelum Nazi dan sebelumnya. Saudara, dia ini pekerjaan pertamanya dulu, dia cuma tukang, saudara ya, tukar money changer. Saudara, tapi dia punya persisi ketekunan kerja keras sampai punya bank. Nah, pada waktu dia punya bank, saudara, dia punya 5 anak laki-laki. Saya jadi rada menyesal anak saya cuma 2. Mungkin harusnya butuh 5 atau 7 anak laki-laki gitu ya. Karena enak, saudara, punya anak itu ternyata mantap, saudara ya. Saudara, dan dia punya 5 anak laki-laki. Begitu usia 12 tahun, saudara, anaknya ini dipanggil 12 tahun, saudara, suruh milih satu negara. Jadi papahnya ini, si Rothschild ini ngomong begini, saya sudah pegang bank di Jerman, dan untuk kita menjadi besar, bank kita harus minimal ada di 5 negara yang berbeda. Kekayaan kita, kekuasaan kita tidak boleh berhenti 1 atau 3 generasi, harus terus berlanjut, dan tidak boleh cuma di 1 negara. Dan saudara, dia pakai ayat yang berkata, ingat dari kecilnya anaknya umur 12, dia ngomong gini, 1 negara harus kamu pegang. Tidak bisa 1 negara berdua dengan saudaramu. Terlalu kecil buat kita. Saudara bisa bayangin. Ini doktrin orang paling kaya yang hari ini menguasai, saudara, lebih dari 60% kekayaan dunia, saudara. Dunia. Saudara, dan anaknya 5 yang pokoknya saya nggak tahu yang mana. Pokoknya ada yang milih Belanda, ada yang milih Rusia, ada yang milih Amerika, saudara ya. Jadi anaknya setiap umur 12 dia pilih negara, saudara, dilempar langsung sekolah di sana. Tentukan kamu mau belajar apa, dan ingat, negara itu is yours. Dan saudara, dibilang sejarah membuktikan, tidak tahu bagaimana semua anaknya menguasai negara, saudara. Walaupun yang paling kaya namanya Nathan, saudara, itu yang menguasai Amerika. Tapi 5 anaknya menguasai negara, saudara, dan kebiasaan itu terus berlanjut sampai hari ini. Tapi kalau hari ini mereka tidak lagi milih negara, saudara. Karena mereka bilang begini, 1 aja spesialisasi, tapi kamu harus menguasai dunia. Saudara, jadi itu sudah keturunan ke-7 atau keberapa lah, saya nggak tahu. Saudara ya, saudara, ada 1 anaknya yang umur 12 ditanya gini, milih apa? Saudara, dan anak ini bilang, saya pilih plastik. Dia milihnya plastik, saudara tahu plastik ya. Dan
papahnya ngomong, good, pelajari plastik dan kamu harus menguasai seluruh plastik dan seluruh peredaran plastik seluruh dunia. Dan benar, salah satu cucunya menguasai plastik seluruh dunia. Saudara, ada anaknya yang cicit, bukan anak. Saudara, mulai dari cicit-cicitnya, saudara ya, itu ada yang menguasai saudara nikel. Ada yang khusus menguasai diamond. Ada yang khusus menguasai oil. Saudara, ada yang khusus menguasai saudara tentang hukum. Saudara, dan mereka berkata, kami bisa atur dan beli dan rubah hukum seluruh dunia. Saudara, waktu saya lihat itu, Tuhan ngomong begini, bukankah itu yang aku ajarkan ke kalian? Tapi kalian tidak pernah benar-benar serius. Bukankah engkau melihat dari sejak kecil bagaimana engkau merubah hukum apapun kuserahkan? Saya masih ingat, saudara, saya tuh masih ingat cara Tuhan mengajar saya. Hari itu saya usia 12 tahun. Dan itu pelajaran yang Tuhan ajarkan pertama adalah tarik mobil yang kamu suka. Dan sampai itu menjadi kenyataan. Umur 12 tahun loh. Saudara, anak umur 12 tahun, siapa sih yang mikir mobil? SIM aja belum dapat, betul kan ya saudara ya? Tapi Tuhan itu ngomongnya begini. Ya itu aduh, saya mikirnya, duh Tuhan ya, mau dibilang sesat terserah lah ya. Tapi ini didikan Tuhan. Dan ternyata keluarga Rothschild begitu. Saudara, umur 12 tahun mereka sudah harus menentukan apa dan bagaimana menguasai dunia. Saudara, saya masih ingat umur 12 tahun Tuhan ngomong begini. Pilih mobil yang kamu suka dan tidak minta orang tuamu 1 sen pun. Deklarasi, perkatakan, mimpi, nyanyi, lakukan apa saja sampai mobil itu jadi dan ada di depan. Dan setelah ada, Tuhan bilang kamu ngomong sama polisi, ngomong sama semua, kamu pergi ke kantor polisi, bikin SIM sampai SIM ada di tangan. Saudara, gini-gini saya punya SIM dari umur 12. Walaupun sampai hari ini males nyetir. Dan kalau Joshua disetir saya, takutnya setengah mati. Takut nabrak, saudara ya. Saudara, tapi saya gini-gini, saya umur 12 tahun punya SIM. Saudara, dan bayangin ya hari itu ya. Saya kan pernah cerita, saya pilih mobil Super Jimny Jeep. Nah, menurut saya sih keren, saudara ya, warna putih. Nah, setiap hari saudara, itu kalau mobil itu lewat, kami bertiga, saya, Pak Daniel, Pak Samuel teriak gini, pindah dalam nama Yesus. Saudara, kalau di jalan tuh ketemu mobil udah kayak orang gila, saudara, semua buka kaca teriak, pindah dalam nama Yesus. Saudara, kalau di mall ada, kami kelilingi 7 kali, saudara. Kelilingin, saudara ya, mobil itu kami kelilingin. Kami bilang pindah, pindah, pindah. Kasihan orang yang gak tahu lah bagaimana. Saudara, dan sejak itu tidak butuh lama, hanya butuh 3 bulan. Orang itu ngasih uang selalu bilang begini, buat kamu Tuhan gerakkan. Titip ayah saya tapi tidak buat bapak, buat anak bapak. Saudara, dalam 3 bulan, ya hari itu mobil harganya 8 juta. Saudara, dan dalam 3 bulan saya dapat 6 juta. Dalam 3 bulan saya dapat 6 juta, sudah tidak tahan. Dan saya bilang, kami mulai menciptakan, padahal harganya tuh 8 juta itu Jimny Jeep. Kami mulai memperkatakan gini, turun 6 juta, turun 6 juta. Ya. Sampai akhirnya tiba-tiba kami tiap hari lihat koran. Saudara, kami baca kolom itu loh saudara, reklame jual mobil, ya. Sampai ketemu saudara, mobil Jimny Jeep warna putih kami datangi. Pada waktu datangin, orangnya bilang, anak saya pakai ini kecelakaan. Walaupun tidak sampai fatal, tapi orang Cina bilang kalau kecelakaan itu mobil sial. Jadi kami jual. Wah, kami bilang yes, baru gres saudara. Kecelakaannya cuma tergores, tapi ini Cina totok yang punya kepercayaan itu. Saya rasa kecelakaannya pun diatur malaikat supaya buat saya.
Saudara, dan orangnya bilang begini, maaf tapi ini kan aslinya 8 juta, baru dipakai sebulan. Ya tolonglah, ya 7 juta. Saudara, kami tidak punya uang, kami tuh kelilingi di depan orangnya. Saudara, dan kami teriak gini, 6 juta, 6 juta, pindah 6 juta. Gitu ya. Saudara, kami pulang, gak diberikan hari itu, besoknya ditelepon. Dan dibilang begini, Pak, semalam saya gak tidur, saya dengar teriakan anak Bapak 6 juta, 6 juta. Hipnotis itu bisa dimulai, saudara. Saudara, dan itu diberikan. Itu persoalan pertama, saudara ya. Persoalan sudah, singkat cerita. Dan kami tuh nggak bodoh gini ya. Oh, mobilnya belum datang, kami nggak belajar nyetir. Begitu Tuhan bilang, ambil mobil. Saudara, saya sudah belajar nyetir. Saya dan adik-adik saya semua belajar nyetir. Di usia ini jangan diberkata ini melanggar hukum, enggak tahulah. Saudara, terserah Tuhan, terserah saudara menafsirkannya. Tapi ini pembelajaran saya. Poinnya bukan melanggar hukumnya, poinnya adalah menaklukkan segala sesuatu. Saudara, jadi umur 11-an saya sudah belajar mobil. Saya belajar sama papa saya, adik saya memang lebih jago, tapi pokoknya saya bisalah. Saudara, dan sekarang urusan ke polisi. Saudara, urusan ke polisi, anak umur 12 tahun, tapi puji Tuhan saya sudah tinggi. Adik-adik saya juga semua sudah tinggi, umur 12. Saudara, terus saya pakai baju rapi, saya bilang ini, gak nanya. Pokoknya gak mencurigai. Dan benar, saudara, sana potret, dia nanya, umur berapa? Saya bilang, Bapak kira-kira lah. Terus polisinya gini, oh dia tulis kira-kira, saudara. Saya gak mau bohong. Saya bilang 7 Juni tahun kira-kira Bapak. Dia polisinya langsung ketawa ngomong gini, oh ya, kan gak salah saya ya. Saya gak bilang apa-apa, saudara. Saudara, dan dia tulis sesuai dengan, tiba-tiba saya umur 17, saudara. Sesuai dengan kira-kira yang dia pikir, saudara. Keluarlah SIM saya. Ya. Jadi saya sudah mulai bawa mobil ke sekolah. Itu kelas 1 SMP. Keren gak, saudara? Bawa mobil sendiri, punya SIM. Ya. Mungkin saudara berkata, Bu, itu melanggar. Hei, poinnya bukan itu. Jangan, poinnya bagaimana saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Merubah hukum, menaklukkan segala sesuatu, memindahkan kekayaan orang fasik, dan menjadikan nyata apa yang ilahi, apa yang janji Tuhan. Itu tidak di awan-awan, harus real di depan mata. Bisa ngerti? Tapi saudara, saya juga gak terus kemudian minta uang sama papa saya buat bensin. Papa saya dengan santai ngomong begini, lu beli mobil sendiri, jadi lu biayai sendiri ya. Dan saya sudah mulai kerja seperti saya cerita. Saya mulai membiayai rumah singgah saya sendiri sejak saya umur 11 tahun. Saya ngelesin, saya ngarang cerita. Saudara, saya berdoa, ini kehambaan. Jadi kehambaan itu gak bodoh, gak ada inisiatif, terus pelongok-pelongok. Oh, Tuhan mau makan. Oh, makan apa? Oh, bukan begitu. Saudara, kehambaanlah yang membawa Yusuf menguasai Mesir. Dia tahu dari A sampai Z apa yang terjadi di Mesir. Kehambaanlah yang membuat saudara Daud menguasai dari preman sampai raja-raja 12 suku. Dia menaklukkan Filistin. Dia menaklukkan seluruh Timur Tengah. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara, dan ayatnya berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara bisa bayangin gak sih? Tuhan kita bilang gini, ayo pokoknya masuk dan nikmati. Nikmati apa saja.
Saya kadang-kadang nih sampai ya soal menikmati ya. Saya kadang-kadang saya begini, Tuhan rada kebangetan lah gitu. Ya saya suka makanan Jepang. Tapi saya pernah dipanggil saudara untuk makan di restoran Jepang yang satu orang 10 juta saudara. Saya sudah pernah makan, satu orang 10 juta. Saudara, dan sejujurnya biasa aja, jangan saudara pikir 10 juta itu wah kayak apa sampai enaknya sampai selangit. Cuma bahannya itu semua dari Jepang. Kemudian semua ada emasnya. Saudara ya, jadi lobster di atasnya ada emas murninya. Terus kemudian cawan musi tapi pakai kaviar the best dari Rusia. Saudara, kemudian saudara ya, lobsternya saudara itu fresh. Satu orang satu lobster ya, begitu-begitu aja lah ya. Saudara, dan saya ini sampai ngomong begini, Tuhan oke lah, oke ya. Saudara, dan salah satu yang termahal itu adalah bulu babi. Saudara, bulu babi itu di restoran Jepang itu salah satu yang termahal. Saudara, sekali makan, sekali saudara pesan bulu babi itu satu orang itu sudah 1,5 juta sendiri. Yaitu hampir sama-sama lobster. Tapi kalau saudara tahu, itu kalau saudara ke Papua, bulu babi itu sepanjang pantai nggak ada yang makan. Jadi saudara bisa bayangin, buat orang Jepang bulu babi satu biji 1,5 juta. Dan kalau saudara bilang, Bu makannya bagaimana, itu bulu kan buah berduri-duri, itu dibelah harus persis di tengahnya pakai pisau yang sepanjang begini. Kalau enggak saudara soalnya luka, dan kalau luka sakitnya itu 3 hari 3 malam gak ada obatnya, cekot-cekot saudara. Jadi karena itu mahal, salah satunya adalah karena untuk memakannya saudara butuh saudara taruhan saudara. Jadi itu pisaunya harus sepanjang ini, terus ditancap gitu, di tempat yang tepat. Begitu ditancap di tempat yang tepat, itu nanti akan terbelah sendiri. Bam! Begitu terbelah, saudara pakai torch yang nyala itu lah ya. Saudara disemprot, ceret, terus baru dikasih bumbu, sudah fresh. Saudara asli, segar. Nah itu, kalau sudah bilang rasanya kayak tirem, udah enggak ada bedanya sama tirem. Tirem yang murahan itu ya rasanya kayak begitulah. Tapi saya bilang begini, Tuhan, kenapa Engkau harus bawa aku menikmati semua itu? Tuhan cuma senyum bilang, nikmati kebahagiaan Tuhanmu. Sekali waktu saya pergi ke satu tempat, saudara, dan saya kaget, saya dijemput sama Rolls Royce. Dan sekali lagi saya ini gak penggemar mobil Rolls Royce. Orang bilang, Bu kenapa gak ganti mobil? Karena buat saya Kijang is the best. Kijang adalah kelas bisnis saya. Saudara kan tahu kalau saya pakai Kijang, saya buka dari depan sampai belakang. Saudara, itu lebih dari kelas bisnis saudara. Saya bisa tiduran, kiri kanan semua lega, makanan apapun, bantal selimut apapun. Nah, ya, saudara, kelas bisnis saya adalah Kijang saya saudara. Rolls Royce itu gak bisa begitu loh saudara. Saya udah pernah naik. Rolls Royce bisa diangkat kaki sedikit kiri. Gak bisa kayak Kijang saya dari depan sampai belakang jadi tempat tidur. Kalah jauh. Saudara ya, pokoknya kalau saudara bilang, Bu caranya gimana? Ya coba lah, kalau saudara punya Kijang biasa, copot, teken, terus nyambung ke belakang. Itu benar-benar bisa jeret lurus saudara. Dari depan sampai belakang. Mantap saudara ya, percayalah. Kijang itu menurut saya didesain for me. Itu kelas bisnis saya kemanapun. Dari Bantar Gebang sampai Solo, pokoknya siap. Nah, hari itu saya naik Rolls Royce dan saya bilang begini, Tuhan saya gak suka ya duduk begini, ya bau. Rolls Royce itu semuanya kulit. Jadi kalau saudara tahu, itu kulit itu selalu ada baunya. Dan saya bukan penggemar bau kulit saudara. Ya, kalau orang lain berkata itu bau luxury, saya berkata bau nyebelin. Ya ini soal selera, jangan bilang selera saya kampungan. Ya nggak apa-apa lah, selera saya memang kampungan saudara ya. Tapi buat saya ini soal selera. Tapi saya bilang ini, Tuhan
Ini baunya aja mengganggu saya. Terus Tuhan bilang, enggak apa-apa, tapi rasakan. Supaya sekali waktu engkau bisa berkata seluruh dunia dan kenikmatannya sudah aku berikan. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kalau saudara pengen, saudara berkata itu cuma buat Bu Ino, itu ditawarkan buat saudara. Dan jalan itu adalah jalan kehambaan. Masih ada panjang, ada jalan Hineni, ada jalan banyak. Tapi saya mau tutup dan saya mau minta saudara dalam ketenangan kita nyanyikan Hineni. Dan kita akan penari, coba tarikan dari hatimu anggur yang baru. Anggur yang baru. Setiap saudara saya berharap nyanyikan dengan nyanyian anggur yang tepat. Saudara bisa menyajikan anggur dengan hanya berkata I love you. Saudara bisa menyanyikan anggur dan menaikkan anggurannya dengan berkata, ini aku, I am yours. Tapi pagi hari ini, bisakah kita menyajikan anggur buat Sang Raja? Bukan anggur yang masam, bukan anggur yang tidak lagi digoyang dan sudah menjadi mulai mengental, tapi anggur yang terbaik. Ini bukan jalan penyiksaan, ini jalan pintas menuju puncak. Ini jalan cinta, ini jalan teramat. Ini aku Tuhan. Kehambaan total. Hineni. Kiarata shikidididi. Mari Bapa, yang mengabdi, Hineni. Aku buatku mengerti penyerahan total. Hineni. Jamin aku Tuhan. Biar setiap kita ambil sebuah keputusan. Biar setiap kita berteriak, Bapa miliki aku.
rekayasa, supaya kami tahu pengabdian tulus. Kami bukan budak yang memenuhi standar-Mu. Kami tahu kami seringkali tidak mengerti selera-Mu dan hati-Mu. Bahkan banyak dari kami terhitung hamba yang jahat, hamba yang tidak peduli, hamba yang tidak punya persiapan, hamba yang sibuk dengan pestanya sendiri, hamba yang membuat Engkau dihina dan dimaki orang. Kami tahu ke depan ada banyak yang Kau mau berikan buat kami. Seluruh dunia mau Kau berikan buat kami. Biar pagi ini Kau tanamkan jalan kehambaan, roh pengertian, sampai kami mengenakan jubah itu, sampai pilar-pilar fondasi kehambaan tertancap dalam hidup kami, sampai itu menjadi jaminan garis akhir, menjadi jaminan ketika kami di puncak. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami. Terima kasih Bapa, buat kami mengerti indahnya kasih-Mu menawarkan jalan kehambaan seperti jalan yang Kau buat dan Kau lalui. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa.